Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nyoman Cipta Yogi Pramarta dengan NIM 2302541029. Nah, di sini eh, saya akan mendemonstrasikan hasil pemodelan dan simulasi sistem Wave Energy Converter atau WEC menggunakan MATLAB Simulink. Nah, berdasarkan dari studi kasus dari jurnal ilmiah ini. Nah, sebelum kita masuk ke software MATLAB-nya, mari kita bedah sedikit prinsip rangkaian dasar dari sistem ini. Nah, pelampung ini bekerja berdasarkan hukum Newton. Di dalam sistemnya, seluruh gaya yang bekerja dijumlahkan di dalam blok akumulator gaya. Nah, pelampung yang dimaksud di sini adalah sebuah point absorber buoy atau komponen utama dari sistem wave energy converter. Nah, yang mengapung di permukaan air laut untuk menangkap energi mekanis dari naik turunnya ombak. Dan ini bisa dilihat di sini, ini merupakan rangkaiannya. Dan ini merupakan hasil dari setelah di run di aplikasi MATLAB. Oke, kita lanjut ke MATLAB-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam software MATLAB Simulink. Nah, rangkaian blok yang saya bangun di sini dibuat mirip dengan model matematika pada jurnal. Nah, gaya-gaya rangkaian blok ini memiliki gaya-gaya yang dijumlahkan dan dikurangkan di dalam blok akumulator gaya sesuai dengan hukum keseimbangan dinamis sistem. Input meliputi gaya gravitasi, gaya generator, gaya radiasi, gaya redaman air, gaya impuls, gaya eksitasi gelombang, dan gaya apung. Nah, hasil penjumlahan gaya total dikalikan kemudian dikalikan dengan blok massa massa dengan blok massa total sebesar 0,01 yang dimana mempresentasikan nilai 1 per massa dari massa pelampung yaitu 100 kg untuk mendapatkan nilai percepatan sistem. Nah, nilai percepatan ini nantinya akan melewati integrator 1 dan integrator 2 untuk menghasilkan nilai posisi vertikal pelampung. Nah, selanjutnya kita akan memulai simulasinya. Di sini saya menggunakan 500 detik untuk simulasinya sesuai dengan di jurnal. Kita akan coba. Ini untuk skop yang pertama. Nah, bisa dilihat di sini skop pertama yaitu grafik respon gerakan pelampung. Sesuai dengan instruksi analisis pada gambar 5, di jurnal kita memotong dan memfokuskan tampilan sumbu waktu dari detik 300 hingga 500 untuk mengamati kondisi dari steady state-nya. Nah, berdasarkan hasil visualisasi simulasi yang berjalan, kita dapat mengamati secara jelas interaksi antara dua sinyal, yaitu ada garis biru yang merupakan profil dari tegangan laut asli yang bertindak sebagai input penggerak dengan amplitudo yang relatif kecil. Dan kemudian ada garis kuning yang mempresentasikan osilasi gerakan vertikal dari pelampung. Nah, pada simulasi ini, gerakan pelampung mengalami aplikasi atau pembesaran amplitudo yang cukup signifikan, mencapai eh, skala 5. Meskipun skalanya berbeda dengan di jurnal, namun karakteristik grafik ini tetap terbukti valid secara matematis karena respon pelampung ini meliuk secara sinusoidal, stabil, dan frekuensi tetap sinkron berosilasi seirama dengan gelombang laut pergerakannya. Baik, selanjutnya kita melihat dari skop 2.
Nah, di skop 2 ini kita mengamati evolusi gaya total yang yang menghantam struktur pelampung yang mempresentasikan gambar 6 di jurnal. Sesuai dengan pengujian sebelumnya, kita tetap memotong tampilan waktu pada rentang 30 hingga 500. Nah, pada grafik ini, plot sinyal gaya total beralih dan berisolasi secara vertikal dengan skala minus 2,5 hingga 2,5. Visualisasi gelombang terlihat membentuk anyaman vertikal yang sangat rapat dan padat. Nah, kerapatan yang tinggi ini merepresentasikan dinamika perubahan gaya yang terjadi secara cepat dan terus-menerus akibat akumulasi berbagai gaya hidrodinamika di dalam sistem kalangan tertutup. Meskipun terdapat perbedaan nilai besaran numerik dengan tujuh jurnal aslinya, itu disebabkan karena faktor penyesuaian parameter gain atau karakteristik anyaman gelombang yang rapat ini. Nah, secara prinsip kerja, eh, map yang saya buat ini sudah berhasil dan memvalidasi pola distribusi gaya total yang bekerja pada struktur wave energy converter atau WEC. Nah, dari kedua ujiannya bisa dilihat di sini dapat disimpulkan bahwa model Simulink yang dibangun telah berhasil dan sesuai dengan yang ada di jurnal. Berikut saya bandingkan dengan yang di jurnal. Nah, sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya.